Ini ya, hari ini mata fisika ya. Jadi yang kita bahas hari ini topiknya ada 4 berarti ya, tentang gelombang bumi, habis itu gelombang cahaya, biasa sama optik, semuanya nanti. Kalau enggak ya, kita lanjutin ya terus saja ya. Pengetahuan. Nah, oke. Untuk yang pertama tentang gelombang bumi. Iya, cakupannya. Kira-kira itu rangkumannya. Kita udah bikin sedikit rangkuman untuk bisa jadi bahan dipelajari ya. Pertama ada efek Doppler. Yang ini, udah kan ya? Tahu kan sekolah kan? Oke, ini ya. Berarti materinya seputar pertama efek Doppler. Kemudian tahu kan ya, F sama dengan P plus minus PP per P plus minus PS kali dengan Fs-nya. Kalau ditanya Ft, nanti yang dibalik aja. Kalau misalkan yang ditanya Fs-nya, berarti T-nya yang PS di atas, PP-nya di bawah, kan ya. Terus tandanya yang harus ada tanda plus minusnya. Ini biar gampang ngapalinnya. Intinya kan gini, kalau misalkan FP frekuensinya itu pengennya makin besar, gimana supaya makin besar? Berarti kalau ingin PP-nya makin besar, otomatis PP-nya digedein. Gitu ya, yang gede. Berarti nilai ini plus, artinya orangnya si pendengar mendekat. Jadi kalau yang plus, atas plus berarti pendengarnya mendekat. Terus kalau misalkan si sumbernya menjauh, berarti makin kecil. Kalau menjauh supaya kecil gimana? Berarti di sininya plus. Ini kebalikan aja. Kalau yang atas itu plus, maka yang bawah min. Kalau misalkan dia menjauhi ya, atau dia mendekat menjauhi. Ya. Apakah nilainya pendengar, ini sumbernya. Kalau pendengar itu mendekati sumber, maka pendengarnya plus. Kalau si atau kebalikannya nanti ya. Terus kalau sumbernya malah mendekati pendengar, dia malah min. PP-nya min gitu ya. Min. Nanti kita akan ke soalnya lebih jelas lagi untuk Doppler. Terus materi selanjutnya selain Doppler ada tentang gawai atau senar dan kita. Nah, kecepatan si ini orangnya kecepatan bunyi senar ya. Kakak lagi nge-slide itunya nggak? PPT-nya. Kelihatan nggak? Mas cuma oren doang. Gimana? Cuma oren doang. Oren doang? Oh. Bentar. Harusnya ada itu di situ. Ulang ya, angka stop besarnya. Terus, ini gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Ini ya, lanjut ya. Dan sekarang tentang gawai atau senar. Ini kecepatan gawai V sama dengan tinggal akar dari F per mu. Mu itu perbandingan antara massa dengan L-nya. L itu berarti panjang senarnya. Nah, kalau digabung jadi satu rumus ini antara mu dengan F per L. Jadi ini ya, jadi akar F L dibagi dengan M. Untuk mencari besarnya kecepatan. Biasanya tipe soalnya ini nyambungnya ke ini biasanya frekuensi gawai biasanya sering banget nih nyambungnya ke sini.
Nah, kalau di frekuensi dawai, biasanya kan ada ini. Biasanya sih persoalannya P yang di sini nggak diketahui. Cuma yang diketahui ada gayanya, ada panjang benarnya, sama masanya. Gitu. Namanya di sini biasanya. Nah, N, apa itu N? Kan frekuensi itu kan nanti kalau di kita manusia ada nada dasar, ada atas, gitu kan ya. Nah, itulah. Kalau N yang 0 artinya nada dasar. Dulu yang paling bawah gitu kan. Terus kalau N yang 1 berarti nanti nada atas pertama. N yang 2 berarti nada atas yang ke-2. N yang 3 nada atas ke-3. Gitu aja. Nah, ini kalau misalkan dari sini rumus ini misalkan masukin angkanya 0. Kan 1 ya. Ini kan variabel P sama ini kan tetap nih. Kalau dimasukin angka nanti 1, 0, 1, 2, 3. Nah, perbandingannya nanti pasti angkanya. Untuk dawai, perbandingan antara nada dasar, frekuensi nada atas pertama, frekuensi nada atas yang kedua, itu perbandingannya 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Urut perbandingannya. Jadi karena ada soal, kita frekuensi nada kedua atau ketiga, misalkan sekian hertz, berapa nada dasarnya tinggal perbandingan. Itu untuk frekuensi di dawai. Nah, kalau untuk tipe organa terbuka sama tertutup beda. Kalau yang tipe organa terbuka untuk perbandingan dasarnya sama dengan yang dawai 1, 2, 3. Kalau untuk yang tertutup itu perbandingannya 1 banding 3 banding 5. Kecil ya. Karena kalau tertutup itu hubungannya dengan lambdanya, panjang gelombangnya dia beda. Tuh. Sampai sini ya. Nantilah ya, nanti kita ada soalnya. Terus ada juga intensitas bunyi ya. Ada lagi intensitas bunyi. Intensitas bunyi itu perbandingan antara daya bunyinya, kuatnya bunyi dibandingkan dengan areanya atau luas daerahnya, sehingga intensitas bunyi sama dengan P per A. Karena areanya itu kita anggap sebagai area sebuah luasan sebuah menyebar ke segala arah ya. Berarti luasannya luas luas bulan. Jadi 4 pi r kuadrat. Tapi rata-rata persoalannya kayak gini. Persoalannya berupa perbandingan. Ketika intensitas bunyi didengar pada daerah sekian watt per meter misalnya. Tapi kalau misalkan jaraknya itu menjadi sekian meter, berapa intensitas bunyi didengar? Itu biasanya. Itu untuk perbandingan. Perbandingannya dibalik ya, I1 banding I2 sama dengan, nah di sininya kita balik R2 kuadrat banding R1. Karena I intensitas dengan R itu berbanding terbalik. Gitu ya. Terus selain intensitas bunyi ada tarafnya, ikatan, taraf intensitas bunyi ya. Taraf intensitas bunyi kan ada biasanya ada ambangnya, ada ambang batas. Nah, taraf intensitas bunyi, TI istilahnya, itu sama dengan hingga 10 log I per I0. Intensitas di jarak tertentu dibagi dengan ambangnya, ambang batasnya berapa sih? Gitu ya. Terus gimana kalau misalnya ini kalau kenapa ada N-nya ini? Kalau misalkan si bunyi itu banyak. Nah, kalau ada sekian kumpulan taraf bunyi terdengar, maka nanti tarafnya tinggal rumusnya. DI 1 ditambah dengan ini kalau satu orang doang. Ketika taraf lintas bunyi di satu orang ditambah dengan 10 log N. N itu banyaknya si sumber bunyinya. Gitu ya. Terus kalau hubungan dengan jarak, ini dia. Ini kan kasih 20. Kadang tipe soalnya bentuknya tipe ada yang di buku bukan 20 nih, ini 10, tapi hanya kuadrat. Dari sini angkanya kan kuadrat nih. Ini biasanya ada kuadratnya, ada kuadrat, ada kuadrat. Sininya
10 sama kayak ini. Cuman agak beda aja dengan kuadrat kan kalau log di sini ada kuadratnya ke depan, misalkan ya. Jadi dulu sehingga arahnya rumusnya PI 2 sama dengan PI. Arah pada jarak tertentu sama dengan arah di jarak R kurangi dengan 20 log R2 per R1. Jadi ya. Nanti untuk sebenarnya ini min plusnya pakai logika bisa tergantung halusnya. Misalnya bendanya makin jauh atau sumbernya makin jauh jaraknya. Jadi kalau makin jauh tinggal ini dimin aja. Ini yang paling besar ke atas, yang kecil dimin. Kalau makin dekat ini hasil tanda plus sudah boleh. Tetap yang besar dibagi dengan itu. Itu ya, kira-kira ada yang mau tanya nggak? Ini kelihatan ya layarnya, kelihatan ya? Kelihatan Kak. Oke. Ini dia, kalau enggak kita coba ke soalnya. Soal yang pertama. Ini nomor 1. Ada sebuah detektor talitas bunyi ditempatkan pada jarak 10 meter dari sumber bunyi. Yang mengatakan nantinya ke skala arah itu diketahui di tempat asalnya itu intensitasnya 0,04 Weber meter persegi. Kalau misalkan gimana kalau dia saya X meter, maka berapa nih? Ternyata intensitasnya 1/36. Nah, jarak pergeserannya menjadi berapa? Paham ya? Jadi pakai rumus yang mana nih? Pakai rumus yang pertama, yaitu ya ini ya. Kau pakai perbandingan 1/2 per sama dengan R2 kuadrat banding R1 kuadrat. Dulu soalnya. Jadi yang nomor 1 diketahui berarti jarak mula 10 meter ya. Berarti R1 sama dengan 10 meter. Terus itu dia memiliki taruh pola intensitasnya satunya berarti 0,04 per meter sini. Oke, terus intensitas ketika jarak R di 2 berarti 1/36 per meter persegi. Nah, yang ditanya itu berapakah jarak ini R2-nya. Ya, tinggal kita masukin aja rumus tadi. Rumus perbandingan aja. I kan tadi kalau rumus asalnya I sama dengan P per 4 di R kuadrat. Ini ya. Tinggal kita pakai perbandingan aja karena variabel cuma ada R1 sama I1 berarti ini sama aja. Kita perbandingan berarti 1/2. Karena perbandingannya dia terbalik, maka nanti balik aja. Ingat ini R2 kuadrat per R1 kuadrat. Gitu ya. Yang rumuskan angkanya 1 0,04 dibagi dengan duanya 1/36 sama dengan R2 kuadrat kita nggak tahu R1-nya sampai situ paham ya? Tinggal kita selesaiin aja. Ini berarti 100 kalikan berarti 4 ya ke atas. Sehingga kita dapat nilai R2 kuadratnya sama dengan 100 kali 0,4 4 ya. Naik ke atas berarti 4 dikalikan dengan 36. Ya. Nah, tinggal nilai R-nya tinggal jakain aja. Atau 2 kali 6 dengan 2 meter ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti ya? Nanti Kak. Oke. Josephine, kamu punya?
Enggak kena. Kayaknya nomor 2, kita lihat sama 2. Nomor 2, bila taraf frekuensi bunyi percakapan dalam 60 desibel dan bunyi halilintar 100 desibel, maka besar kecepatan intensitas suara halilintar dan suara percakapan adalah n kali. Besar kelipatannya, berapa kali kelipatannya ya? Katanya n-nya. Dari 60, kalau yang percakapan biasa 60, kalau yang halilintar 100 ya. Ya, berarti yang diketahui TI-nya kalian taraf ya, nomor 2 berarti TI itu 60 desibel, terus TI N berarti ya, itu si suara halilintarnya, TI N-nya diketahui 100 desibel. Nah, nilainya berapa nih kelipatannya? Berarti berapa N-nya kan? Bisa ya? Berarti pakai yang kedua, yang TIN sama dengan TI. Mana rumusnya? Tambah 10 log N. Itu kan rumus ya? Yang makanya berarti TN berarti ini 100 desibel, 100 sama dengan TI-nya 60, berarti 60 ditambah 10 log N. Ya, tinggal luas berarti 100 kurang 60 tambah 20 sama dengan 10 log N. Apa dari sini? Baik. Berarti log N-nya sama dengan 4. Berapa N-nya kira-kira? Log yang hasilnya 4. 10.000. 10.000. Yang lain ngerti ya? Najwa, oh ya, kenapa dapat 10.000? Iya, Kak, tahu. Log, ya kan 10 log 10 pangkat N ya, berarti ini 10. Oke. Berarti kelipatan 10.000 kalinya. Padahal bedanya ini ya, 60 desibel ke 100 ya. Oke, nomor 2. Ada pertanyaan? Ada kita ke nomor 3. Nah, ini yang nomor 3. Ada 2 sumber bunyi bagi secara pemeran. Di situ ada 2 sumber. Itu. Ada R1, ada sumber pertama, sumber kedua. Ini R1 sampai R2. Mula-mula R1 itu sama dengan R2 ya. Oke. Awalnya R1 sama dengan R2 dan sumbernya sama. Terus digeser 20, 50, 100. R2-nya digeser dari 20, 50, habis itu 100. Tekanan udara diketahui 340 mili udara. Frekuensi sumbernya berapa? Ini terlemah. Ya, ini berarti ada 2 sumber bunyi yang koheren. Artinya koheren. Berarti kalau koheren dia memiliki panjang gelombang yang sama ya. Nah, kalau karena panjang gelombangnya sama, berarti ya, ketika sampai titik P, maka akan terjadi yang namanya interferensi.
Ya enggak? Ini nih. Ini terjadi yang namanya interferensi gelombang. Terjadi interferensi gelombang. Artinya apa? Kalau ada dari interferensi gelombang nanti ada yang sifatnya gelombang itu saling menguatkan, ada yang saling melemahkan. Ada yang interferensinya begitu nanti. Ada minimum sama maksimum. Kapan itu minimum, kapan itu maksimum? Jadi kalau dikatakan interferensi minimum, ini terjadi ketika delta X, ya? Tulisannya kecil banget. Kecilan ya? Oke, hapus. Delta X sama dengan ini ada N lambda. Kelihatan ya? Ini kalau dia dikatakan maksimum. Terus kalau yang minimum delta X sama dengan setengah lambda. Atau kalau misalkan dia pakai N, ada kelipatan-kelipatannya berarti dia N dikurang setengah lambda. Artinya beda setengah. Kalau ini 1, maka dia setengah, gitu ya. Itu kalau relasi minimum. Paham ya? Delta X itu maksudnya apa itu delta X? Itu perubahannya tadi. R1 dengan R2 pengurangannya ya. Ini berarti artinya R2 min R1. Itu delta X-nya. Paham ya? Berarti di sini kita cari frekuensinya, ada kecepatan. Berarti itu yang kita cari lambdanya. Berapa lambdanya dari situ? Nah, patokannya dari sini. Dia jarak pelan-pelan 20. Yang ceritanya itu yang frekuensi terlemah, berarti kita pakai aja yang ini. Ya. Pada saat dia 20, jarak perbedaannya 20, kira-kira berapa lambdanya ya? Berarti ini 20 sama dengan N-nya berarti ini 1. Kita minimum ya ini 1. Berarti ini 1, ya ini setengah aja. Atau 1 kurang setengah. Kalikan dengan lambda ya. Berarti ini 20 dengan lambda, maka pokoknya 40 meter. Itu ya. Mundur ya. Iya kok. Coba. Sekarang mundur nggak? Ini kalau lulus ya. Nah, udah. Terus kalau udah sampai gini, tinggal kita masukin frekuensi dari lambdanya ya. Di sini berarti kalau dari ini 0,4 meter. Nah, kalau sudah, tinggal kita cari frekuensinya dari lambda, dari kekuatan lambda P sama dengan rumusnya lambda kalikan dengan F. Maka kita dapat dari F-nya. F sama dengan BGD ya. P per lambda. Oke. P-nya 340. Berarti 340 bagi dengan lambdanya 0,4 meter. Ketemu hasil di sini berarti 340 kali 3.404 ya. 17 dibagi 4 dibagi 2. 17 bagi 2 1650 ya. 850 Bang. Bagi 4 berarti 850. Tuh. Ya, ini nomor 3. Ada pertanyaan di sini? Ada? Paham ya? Si siapa namanya? Najwa. Paham, Kak. Oke. Kita cek nomor 3.
nomor 3, nomor 4. Masih seputar tentang apa namanya gelombang ini. 4 tentang dawa ya. Dawa piano yang panjangnya 1 meter dan bermassa 10 gram diberi tegangan 900 Newton. Frekuensi nada atas pertama yang dihasilkan berapa? Nah, bilang ya, masalah kecil soalnya begitu. Jadi nggak langsung mencari, nggak hanya mencari apa namanya kecepatannya, tapi sudah digabung dengan mencari frekuensinya. Tadi kan kita tahu di situ nomor 4 ada massa ya, massanya 10 gram gawai. Terus dia panjangnya R-nya 1 meter. Habis itu massanya 10 gram. Dia ada gaya tegangnya sebesar 9. Oke, yang ditanya nada atas pertama. Yang ditanya nada atas pertamanya, frekuensi nada. Tuh. Gimana itu? Nah, enggak. Belum ya. Oke, ada ya. Di sini dari rumus tadi kita dapat nilai P-nya. Gitu. Ada nilai P apa rumus P? P sama dengan K F per mu. Itu kan ya. Ada rumus itu P sama dengan F per mu. Mu sendiri mu sama dengan M per L. Nah, sehingga kalau digabung massa ke sini rumusnya ini berarti P-nya sama dengan akar dari F kalikan dengan L per M. Itu nilai P-nya. Itu kan ya. Terus untuk frekuensi sendiri F sama dengan apa tadi rumusnya? Frekuensi N plus 1, itu kan ya. Per di sini 2L. Di sininya itu kan ya. Nah, dari sini kita dapat ini gabung sini aja biar langsung ketemu. Berarti nah N ini mana N-nya? Dan nada atas pertama. Jadi kan ada itu pertama N-nya 0 tadi. 0, habis itu 1, habis itu 2. Ini berarti nada dasar. Ini ada atas pertama, ada atas kedua, dan seterusnya. Berarti nada atas pertama itu ketika N-nya sama dengan 1. Ini ya. Berarti ini 1 ditambah 1 berarti. Kalikan dengan P-nya, langsung aja masukin akar. Ini F-nya, gayanya 900 Newton. Kalikan dengan L-nya 1. Dibagi dengan massanya. M-nya 10 kg, berarti 10 min 2 ya. 10 min 2. Per 2 kalikan dengan L-nya 1. Ini habis ya. Ini sama, berarti habis. Tinggal sini aja. Terus itu akar dari 930. Per akar dari 10 min 2, 10 min 1. Naik ke atas jadi sama dengan 300 Hz. 300 Hz ya jawabannya. Gimana? Saya ikutin ya. Kalau udah, kita coba nomor selanjutnya.
Agak ngeluh dikit ya. Dua nomor 5. Ini tentang efek Doppler ya. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan di sini 36 km per jam di belakang sepeda motor. Pada saat menunjukkan klakson dengan frekuensi 1000 Hz, pengendara dapat membaca pada sebenarnya 72 km per jam. Terus apabila kecepatan bunyi 340, maka berapa frekuensi diterima atau didengar oleh si pengendara sepeda motor itu? Berarti saling mendekatnya apa enggak itu? Yang menekan siapa, yang ada yang menjual siapa? Yuk. Dibilang truknya di belakang ya. Jadi truknya ada di belakang motor. Ini truknya ada di motornya. Iya. Terus kecepatan truknya 36 kilometer. Terus motornya dan ini berarti dikonversi dulu ya. Ini kan masih 36, bentuknya 36 km per jam. Ini kita ubah ke meter per sekon dulu. Jadinya berapa dulu ya? 10 meter per sekon. Terus kalau yang ini ya, 20 meter per sekon. Udah, kecepatannya aja menggunakan klakson tadi ya. Si truk menggunakan klakson dengan frekuensinya seperti F sumbernya 1000 Hz. Nah, yang ditanya berapa frekuensi si pendengaran? Ya, jalannya. Berarti kalau dari sketsa gambarnya, si truknya dia bergerak mendekati motor ya. Terus motornya berusaha menjauhi, ya. Apa tadi? FP sama dengan P plus minus BB dibagi dengan P plus minus BS kalikan dengan frekuensi sumber. Nah, karena si pendengar itu dia menjauhi, berarti nilainya si PP-nya min ya, min. Jadi min yang dipakai min. Terus sumbernya sumber mendekat. Kalau sumber mendekat, misalkan dia jauh nih, terus sumbernya mendekat, otomatis kan makin kencang. Kalau makin kencang berarti dia min. Mendekat ya, yang dipakai minnya, sehingga FB sama dengan nilai-nya berapa? 740. Ya, berarti dimasuki berarti dikurang dengan di ininya 20 dibagi dengan T-nya 340. Dia ditambah dengan 10. Tinggal kalikan dengan sumbernya 1000 Hz. Nah, itu dia. Sehingga kita dapat nilai 320 bagi dengan 350 kalikan dengan 1000. Ya, coret-coret. Apa nih?
200 ya. 6400 dibagi 7. Kita 9 ya. 9 itu 63, 10 berarti 1. Itu berarti 9 kurang lebihnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Materi berikutnya tentang gelombang cahaya. Tentang masuk cahaya ya. Yuk, coba gelombang. Cara untuk gelombang cahaya ada 4 ya. Ada 4 proses yang dialami. Cuman yang nanti yang banyak hitungannya cuma 2 ya. Rata-rata itu. Pertama, cahaya bisa mengalami proses yang namanya interferensi atau istilahnya perpaduan ya. Perpaduan dan gelombang yang menunjukkan adanya maksimum dan minimum. Ada garis terang untuk maksimum, ada garis gelap untuk yang minimum. Efek dari perpaduan dua gelombang ini. Terus ada difraksi. Difraksi itu istilahnya pelenturan. Pelenturan dan artian dia mengalami pelebaran jaraknya. Jarak garis gelap terangnya. Efek yang direferensikan garis gelap terang. Terus kalau difraksi pelenturannya. Ini misalkan namanya kalau yang gelap tunggal, yang mula-mula tengahnya kecil. Harusnya kan kalau nggak pelenturan nanti di layar di sini jaraknya jarak terangnya juga sama aja kecil juga, tapi kenyataannya realnya dia membelok ya, mengalami pelenturan misalnya sehingga jarak terang ya. Proses seperti itu diversi contohnya kayak transfer pecahan pemecah yang awalnya cahayanya bersifat polikromatis berubah menjadi cahaya yang monokromatis dan terpecah terurem menjadi beberapa spektrum istilahnya. Terus ada juga yang mengalami polarisasi. Polarisasi itu pengurangan intensitas cahaya. Biasanya melalui suatu filter atau penyaring cahaya kalau melalui yang apa ya, pemantulan ya, pemantulan juga menyebabkan ini. Pemantulan itu bisa mengurangi intensitas. Selain pemantulan, bisa pembiasan cahaya itu juga mengurangi intensitasnya. Ya, kita bahas satu. Pertama, interferensi celah ganda. Ini si Fresnel dan Jung ya, bahannya ya. Ini ketika cahaya melewati dua celah, nanti akan terjadi perpaduan di sini nih, ya kan? Cahaya dari atas ketemu dengan cahaya dari bawahnya. Ini garisnya, batasnya. Ini berarti istilahnya daerah sini daerah terang. Dari pusat sampai dengan titik P berarti terang. Nah, nanti habis itu nanti daerah sini nanti ada lagi. Nanti kalau cahaya yang pertama nanti di sana lagi terbentuk lagi bagian atas terang lagi. Nah di sini ada daerah gelapnya. Ini nanti kayak belang-belang gitu bentuknya. Ada yang ada terang paling terang, agak gelap dikit, ada terang lagi, gelap dikit, terang lagi itu bentuknya ada garis-garisnya. Jadi ya. Nanti yang telah ganda interferensi maksimumnya berarti yang garis terangnya itu
itu dirumuskan dengan dp per L sama dengan N kalikan dengan lambda. N itu ordernya. Kan tadi kakak bilang ada garis-garisnya. Garis terang, terang pusat, atau terang pertama istilahnya. Ntar gelap pertama, terang lagi, gelap kedua, terang kedua, dan seterusnya. N itu ordernya. Ya. Terus kalau yang interaksi minimum, ya bisa pakai rumusan ini 2N-1 atau N setengah juga boleh kayak yang ini ya. Sama 2N-1 boleh atau N dikurangi setengah kurung lambda sama aja. Nah, apa itu D? D itu jarak celahnya itu D. D jarak celahnya, P itu berarti jarak tadi terang pusat. Titik terang garisnya garis terang ke terang pusat. Berapa lebarnya itu P? L berarti jaraknya. Jarak dari tempat sampai dengan ayat ya. Ini dp per L sudah diganti dengan ini ya. Sin theta ya, dp per L-nya ya, sama nanti. Karena ada sudut di sini, theta, maka boleh diganti dp per L itu sama aja dengan sin theta. Jadi kadang harusnya d sin theta sama dengan N lambda sama aja. Ini juga sama, d sin theta sama dengan 2N-1 lambda. Nah, ada lagi dipraktik telah tunggal, ini telah ganda. Kalau telah tunggal, bedanya cuma di rumusnya aja. Rumusnya kebalikan. Kalau interferensi maksimumnya N lambda, maka N lambda itu malah interferensi yang minimum ya, kebalikannya. Terus kalau yang maksimum malah yang 2N-1 kurung setengah lambda. Terus untuk isi difraksi ini kalau kan celahnya cuma satu, memang celahnya banyak ya, berupa posisi istilahnya. Celahnya banyak 1, 2, 3 dan seterusnya. Rumusnya sama aja untuk yang minim maksimum sama kayak celah ganda. Intervalasi maksimum ketika N lambda, terus minimumnya ketika 2N-1 lambda ya. Bedanya cuma ada istilah tambahan N. N itu banyak garisnya. Ini kan kayak garis-garis isi tipis ya. D sama dengan 1 per N. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ada? Kalau nggak ada kita coba soalnya ya. Soal nomor 6. Nomor 6 diketahui suatu berkah cahaya monokromatis melalui sepasang kelas sempit yang jaraknya 0,3 mm. Kelas sempit ya, sepasang buat ini yang telah ganda ya. 0,3 ini jaraknya. Habis itu bentuk pola interferensi pada layar yang jaraknya 1,2 meter dari celahnya. Berarti yang diketahui jarak celah itu berarti D-nya ya. Mana G sama dengan 0,3 mm. Ini celahnya. Habis itu jarak layarnya 1,2. Jarak layar itu L ya, 1,2 meter. Bila jarak antara garis gelap kedua terhadap pusat itu 3 mm, berarti P-nya 3 mm. Ini dia gelap kedua. Yang ditanya berapa panjang gelombang? Lambdanya berapa? Ya, yang ditanya lambdanya berarti yang mau berarti di sini gelap ya, berarti interferensi yang
minimum. Apa rumusnya? D P per R sama dengan, karena dia gelap berarti 2N-1 kali setengah lambda. Kalau ini yang kayak ini karena pakai N setengah, tinggal masuknya aja rumusnya. D berarti jaraknya 0,3 mm, 0,3 perlu pangkat min 3 mili ya. Terus P-nya jarak garis gelap keduanya itu 3 mm, 3 10 pangkat min 3 dibagi dengan L 1,2 meter. Sehingga dari sini kita dapat N-nya tadi 2 ya, 2 dikurang setengah. Ini kalau mau dikalikan boleh pakai ya. Ini berarti 0,9 10 min 6 ke 1,2 sama dengan ini 2 kurang setengah 3/2 ya. 3/2 lambda. Sehingga kita dapat 0,3 ini sama ini 0,6 0,3 dari 0,6 0,5 ya 10 atau 5 kali 10 pangkat min 7. Bisa diikuti jarak Najwa sama Josephine saya? Bisa, Kak. Ya, oke, lanjut ya. Nomor berikutnya nomor 7. Itu untuk sama ya, setelah ganda. Percobaan menyusun bercoba dengan jarak 1 mm. Nomor 7 diketahui jarak tengahnya 1 mm, berarti D-nya 1 mm, terus L-nya diketahui panjangnya 1 meter, terus panjang gelombangnya 5.000. Itu berarti Armstrong ya, panjangnya lambda. Ya, ini berapa? Kalau 2 kilometer berapa ini? Ada yang nggak tahu? Yuk. 5.000 Armstrong, 1 Armstrongnya berapa meter? Yuk. Ya berapa Josephine? Ubah ke meter. Nih. Josephine. Nggak tahu, Kak. Berapa? Armstrong berapa? 10 pangkat min 10 ya, meter. Nih. 1 Armstrongnya 10 min 10. Berarti kalau 5.000 sama 10 jadinya 5 kali 10 pangkat min 7 ya. Ini belum sebenarnya nih, ini berarti 10 min 3 ya. Yang ditanya apa tadi? Yang ditanya cara terang orde kedua, berarti P-nya. P-nya berapa? Ini terang ya. Orde 2.
tinggal masukin ya berarti ya ke rumus ini. Bedanya dia tengah. Kalau tengah tinggal di sini nggak pakai kali setengahnya, tinggal dp per L sama dengan n kalikan dengan lambdanya ya. D-nya tadi udah 10 min 3, P-nya dicari, terus L-nya 1 meter, N-nya berarti order kedua, order kedua itu 2, lambdanya udah ada 5 kali 10 pangkat min. Oh, tinggal berapa saja dia. Berarti P sama dengan 2 kali 5, 10. 10 min 7 dibagi 10 min 3. Berarti 10 min 4. 10 min 3. Ada 10 min 3 meter ya. Jadi sama dengan 1 min. 1 min. Oke. Paham ya? Kalau nomor 8 kalau udah nomor 8 berarti yang telah tinggal. Cuma dibalik rumusnya nomor 8. Nomor 8 tinggal dibalik rumusnya. Saya melewati surat tunggal gambarnya ya. Intinya lebar telahnya. Oh, berarti berarti ini lambdanya panjang lubangnya 1,5 6, lebarnya panjang udara telahnya panjangnya sekitar ini gelar ke-20-nya. Oh, ini 10 meter. Ya. Oh, milimeter ya. Sebelumnya 10 milimeter. Oke. Ini sebelumnya 10 mm ya. Bisa berarti ya, agar saya tinggal ini karena dia dari gelap berarti malah pakai yang maksimum ya, pakai yang lambda dengan saja. Saya kita lanjut aja biar cepat ke materi selanjutnya. Nomor 9. Sembilan juga sama itu. Ini tinggal perbandingan aja, namanya dengan panjang gelombang untuk melewati 12 feet dengan jarak antar tulangnya D. Kalau referensi ditangkap pada layar L dari dua ganda, kita sudah ganti dengan cahaya dengan gelombangnya 3/4 kali dari panjang cahaya semula. Hal yang dapat dilakukan tanpa mengubah lebar dari terangnya. Berarti variabelnya ada yang sama nih. Pertama D ya, variabelnya tetap. Lebar terangnya nggak diubah, L-nya
juga nggak dirubah, yang dirubah cuma lambdanya. Berarti perbandingan lambdanya aja di situ. Coba ya. Ke nomor saya dengan baca gelombang untuk saya perbandingan aja ya. Ada rumusnya nama 9 dp per L sama dengan N lambda. Nah di situ dia tanpa berubah, ini nggak berubah ya, ini nggak berubah, ini juga enggak, ini juga B-nya bukan ada B-nya enggak ya. Oh menggeser layar, layarnya kita ubah, L-nya kita ubah. Berarti ini yang variabel ini namanya yang berubah itu dp sama N-nya yang kita ubah yang kan berarti kalau kita ganti dp per N sama dengan L. Yang berubah di sini aja. Jadi kita buat perbandingan. Perbandingannya ini aja. L 1 kali lambda 1 karena ini variabelnya sama dengan L 2 kali lambda 2. Datang enggak? L1 mula-mula ya, mula-mula L, terus lambdanya mula-mula lambda 3, kan ada duanya, L2, lambda 2-nya 34. Gitu. 3/4 dari lambda pertama. Ini tinggal L2 L2 sama dengan 4/3. Udah, itu aja. Berarti 4/3-nya. Yang D ya. Menggeser layar mendekati celah menjadi 4/3 kali semula. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan ke tugas tekstual berikutnya. Nomor 10. Caranya sama ya, dia monokromatis, panjang gelombangnya 5,7, dia ada jarak layarnya 2 meter, sampai situ terang tiganya terang pusat, maka jarak antar isinya digunakan. Sama rumusnya pakai segi fraksi ya. Ini bisa lah nanti. Berkaitan dengan monokromatis dengan panjang gelombang 5 kali langsung data nggak bebas pada isi. Terus jika spektrum model kedua untuk 30, jumlah garis per sentimeter isi ada 8. Nomor 2 dari nomor 11. Ketahui nomor 11 panjang gelombang cahayanya 5.000 langsung tadi ya. Lambda sama dengan 5.000. 5.000 langsung. Terus sudutnya dia bersudut dari theta 30 derajat. Dia order kedua ya. Order kedua, terus yang lain jumlah garis partisinya N yang lain. Ini maksudnya terang aja ya. Terang jelas terang kedua. Berarti interaksi maksimum ya, ini fraksi tadi sama D
Oh, karena ada sudutnya, pakai yang sin aja, D sin theta tambah dengan N dikalikan dengan lambda ya. Itu. D-nya 1/N ya tadi. Jadi 1/N terus tambah dengan N dikalikan dengan sin 30 sama dengan N-nya karena order kedua berarti 2 kalikan lambdanya 5000. 5 ada 10 pangkat 7 ya. Berapa nih? Sin 30 mana ya? Jadi 1/N tambah dengan 10 kali 10 min 7 dari setengah pindah ke sini jadi 2. Sehingga 1/N-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Itu baru 1/N ya, tanya berapa tulisannya berarti N-nya. Berarti aja N berarti ke bawah atau ini 10 pangkat 6 dibagi 2. Berarti 5 kali 10 pangkat 5 ya. 10 meter berarti 10 kali 10 pangkat 6. 5, 10 pangkat 500.000. Oh, sudah ada. Harusnya 500.000 goresannya. Ini setengah, ini 2, lambdanya 5.000, 10, 10, 10, 7, 10, 6 kali 2. Ya. Saya masih lanjut? Belum? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tentang pembaca saya, kalau nggak ada pertanyaan. Pembiasaan cahaya. Ya, menurut saya berarti pertama ada persamaan scenario. Ini perbandingannya sin I itu sudut datangnya yang seperti ini. Sin I per sin R sama dengan N2 yaitu ini kias medium keduanya per N1. Atau biasa untuk perkalian biasanya N1 sin I sama dengan N2 sin R sama aja ya. Terus ininya karena ini hubungannya dengan gelombang pas ada kecepatannya P1 per P2 ya. Berarti ini sebenarnya ini sin I per sin R sama dengan P1 per P2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Yang berbeda cuma N ini biasa ya. Di sini N2, N1. Artinya apa di sini? Artinya dia berbanding terbalik ya. Kalau sudut datangnya besar, sementara indeks biasnya ini makin rapat, maka akan berbelokkan. Artinya sudut datangnya, sudut biasnya kecil atau mendekati garis normal. Nah ini rapat. Itu kan ya. Saya melalui medium renggang menuju ke yang rapat akan digaskan mendekati garis normal. Terus kebalikannya, kalau dia lewat dari medium yang renggang lagi, maka dia akan dibiaskan menjauhi garis normal.
Ya, itu untuk persamaan lanjut. Terus pembiasaan aplikasi pembiasaan ini juga kita lihat di sini pemantauan sempurna ya. Pemantauan sempurna itu misalnya ketika cahaya harusnya dia masuk ke dalam terbiaskan, cuman ketika dia melewati sudut tertentu dia terpantau sempurna. Paham nggak maksudnya? Kalau ini kan dia ini tanpa ada pemantulan atau pembiasaan lurus ya. Medium ini air sama udara. Kalau di sini dia menjadi garis lemah, biaskan ada yang terpantulan. Ini masih ada itu kalau sedikit nanti ada yang dibiaskan dikit, terus saja nanti sampai sini tidak ada yang terbiaskan di udara. Jadi kita nggak bisa melihat bayangannya di udara langsung terpantau kayak gini, namanya pantulan sempurna. Ya, kemudian rumusnya. Sekarang keluar sih namanya apa ini? Pembiasaan pada prisma. Prisma nanti ini sinar datangnya harusnya kan dia lurus ya, lurus ke sana. Cuma karena mediumnya ini lebih rapat, maka dia berbelok mendekati garis normal yang ini. Ini I1, ini R1. Terus nanti dia mengalami mengenai bagian prisma yang berikutnya. Terus kedua, dia akan membelok lagi, menginjau lagi pembelokannya ya. Di sini ada R2, di sini ada I2. Nah, pembelokan dari awal, kan tadi pesan arahnya dengan yang setelah melalui prisma, itulah yang disebut dengan istilahnya deviasi atau pembelokan arah. Ini deviasi. Misalnya deviasi dirumuskan dengan satu sudut datang ditambah dengan sudut bias kedua dikurangi dengan sudut beta. Beta itu sudut pembias prisma atau puncaknya. Ini beta sama dengan nanti kalau beta nggak ada, beta itu sama dengan R1 ditambah dengan R. Ya. Terus nanti ada istilahnya deviasi minimum. Deviasi minimum itu terjadi ketika ini sama nih. Nilai sudut R1, I1 sama dengan R2. Ini sama nih. I1 sama dengan R2 itu sama sudutnya. Itu disebut dengan deviasi paling minimum. Sehingga rumus ini berubah. Ini kan jadi sama ya. Ini 2 kali I1 kurang beta, atau kalau enggak ya 2 kali R2 kurang beta. Sama aja. Oke, ada yang ditanyakan? Terus berikutnya ada pembiasaan saya, pembiasaan lensa. Ini rumus biasa kayak di SMP udah ada, sudah pernah kita bahas dulu ya. Seperti biasa, skor menangkan skor S ditambah skor S aksen atau skor S ditambah skor O. M-nya juga, M-nya H aksen per H atau S aksen per S. Terus P-nya kekuatan lensa 100 per F. Tuh. Yang bawah itu kalau misalkan ternyata lensanya lensa tebal ya. Karena lensanya tebal itu akan mempengaruhi dari si lensa akan mempengaruhi dari fokusnya. Jadi selain faktor rumus ini, rumus yang seperti sampai seperti aset juga bisa fokus dicari dari perbandingan jari-jarinya, jari-jari lensa tebalnya. Ini nanti ada nilai plusnya, ada kalau misalkan sama-sama cembung, maka nilainya kalau cembung itu plus, kalau cekung negatif ya. Terus kalau satu lagi kalau dia datar, maka dia 0. Atau misalnya R-nya tak hingga. Gitu. Ada pertanyaan di sini? Ada? Kalau nggak ada kita coba salah satu soal aja ya. Waktunya nggak sampai banget.
Kita ambil yang ini tinggal perbandingan aja pakai Senenius. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Nanti ketemu deviasinya berarti R-nya, R2-nya. Mana ya? Coba. Terus saja. Contoh nomor 14 ya. Nomor 14. Di situ diketahui nomor 14 sebuah lensa positif satu dengan daya 0,2 meter dan lensa positif 2 dengan daya 0,6 dipisahkan sejauh 0,2 meter. Kedua sumber utama lensa saling berhimpit, terus jarak ada sebuah objek 0,3 meter dari depan lensa positif. Jadi ada dua lensa. Lensa pertama, lensa yang kedua. Ya, jaraknya antar dua lensa itu 0,2 meter. Atau 20 cm aja bilangnya, 20 cm. Habis itu dari yang pertama itu R-nya 20 meter, 20 cm. Terus yang di sini sama R-nya 60. Kedua objek berada pada jarak 0,3 di depan lensa positif 1. Jadi ada benda dengan jarak 30 cm. Oke, yang ditanya sifat bayangan akhir dan pembesarannya. Ya, gimana? Ini ya, pertama ya dulu. Berarti fokusnya 10 cm ya. Berarti otomatis kalau 10 cm dia 30 cm, berarti dia di depan di 3 ya. Kita cari dulu bayangannya di sini berapa? Kira-kira. Berarti ini rumus pertigaan per R 1 sama dengan 1 per S tambah 1 per S. Dan kita dari S-nya aja dulu. Berarti 1 per 10 sama dengan 1 per S-nya 30 ditambah 1 per S-nya. Berarti kita dapat S-nya 1 per 10 dikurang 1 per 30. Berarti ini 30 kurang 1. Sehingga hasilnya dapat 30 cm. Sama. Kita 10 kurang 30. Ini kira ya. 15 cm. Berarti sini kita 20. Berarti dia itu 15 cm. Bisa jarak 5 cm. Ini berarti sebagai 5 cm ini sebagai S2. Ya. Nah, dari situ kita cari lagi S1 untuk yang lensa yang kedua. Kita cari lagi 1 per S2 sama dengan 1 per S2 ditambah 1 per S2N. Ini fokusnya dia 60 sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per S2N. Sehingga 1 per S2N-nya dapat. Langsung aja 60 1 dikurang 60 bagi 5 12 ya. 12 berarti kita dapat S2-nya 60 11 ya. 60 per 11 0,6. Udah ya. Terus tinggal cari perbesaran
Coba baca terusan akhirnya. Nanti M-nya, nanti ada M1 kalikan dengan 2. Kalau dibaca rumusnya, S aksen per S kalikan dengan 2. Ini S1, ini S2. Dapat dari situ ya. Ini 15 per S1-nya 30. Yang ini S2-nya hasilnya 60. Ada yang salah nggak di sini? R. Oh, ini 30. Oh, ini 30. Ini 30. Berarti 6. Nah, ini min ya. Min. Oh, 30. Berarti min 6. Min 6 ya. 35. Berarti S2-nya 6 per S-nya 5. Ini 3. 1, 5. Ya. Nomor 14. Nanti bisa diikuti kan ya? Iya. Waktunya belum 5. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Nanti untuk jawabannya nanti kita kirim ke grup aja ya. Karena terbatas waktu juga. Ya. Oke, nanti kita kirimkan. Nanti untuk videonya juga sudah dikirim sama Kak Men ya. Jadi kalau bisa untuk latihan ya. Iya, semuanya ya. Terima kasih semuanya ya. Semoga nilainya bagus ya.